Perkenalkan, nama saya Valentino George Muaya dengan NIM 22024085, kelompok 5, 1TI4. Perkenalkan, nama saya Tiara Immanuela Putri Tehamen dengan NIM 220248087 dari kelas 1 Teknik Informatika 4 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Dwiki Geraldo Maswara dari kelompok 5, nomor absen 14, NIM 220248086. Pertama, saya akan membahas pembahasan tentang pengertian demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang artinya rakyat, serta kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi bisa diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kemudian diserap menjadi kosakata dalam bahasa Inggris yaitu demokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi itu merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat, yang artinya bahwa sebuah negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemerintahan bebas. Nah, menurut pandangan Abraham Lincoln, demokrasi itu suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang artinya rakyat dengan serta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya, rakyatlah yang berkuasa untuk kepentingan bersama. Nah, sebagai konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi. Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. C. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pilar yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Pelaksanaan demokrasi itu lebih menuntut kecerdasan rohania, kecerdasan akliya, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Pilar yang ketiga adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pilar yang keempat adalah demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna penting. Yang pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi,
serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth. Bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Yang kedua, negara memberikan keadilan hukum atau legal justice. Bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Yang ketiga, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum atau legal security. Bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Yang keempat, kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum atau legal interest, seperti kedamaian dan pembangunan. Bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Pilar yang kelima adalah demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan atau division and separation of power dengan sistem pengawasan dan perimbangan, check and balance. Pilar yang keenam adalah demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi manusia, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Pilar yang ketujuh adalah demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diberlakukannya sistem pengadilan dengan merdeka atau independen yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Yang ke-8, demokrasi dengan otonomi daerah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten kota. Dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang ke-9, demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran atau welfare state oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Pilar yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. 1. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1945 sampai 1949. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers
yang mendukung revolusi kemerdekaan. Adapun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. 2. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1949 sampai 1959. Periode kedua, terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer. 3. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1959 sampai 1965. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberikan pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan bangsa ini dari persoalan yang teramat pelik, Presiden Soekarno menerbitkan suatu dekret yang dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Dekret Presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer yang kemudian membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia mulai dimasuki, yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai demokrasi terpimpin. Maksud dari konsep ini dalam pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 4. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen
dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur maupun yang bersifat infrastruktur. Selain itu juga, Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengemban Supersemar, Mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima tertinggi ABRI. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1998 sampai saat ini. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Tidak hanya itu, kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di semua belahan bumi Nusantara ini. Akibatnya, bisa ditebak, pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang dibuat oleh berbagai tekanan politik, baik dari luar maupun dalam negeri. Akhirnya, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto bertempat di Istana Merdeka Jakarta menyatakan berhenti sebagai presiden. Hal ini merupakan jalan baru demi terbukanya proses demokratisasi Indonesia. Kendati diliputi oleh kontroversi tentang status hukumnya, pemerintahan Presiden Habibie mampu bertahan selama setahun. Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie, muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Habibie dalam hal ini disebut sebagai Presiden Republik Indonesia membuka kesempatan kepada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya. Demikianlah presentasi kelompok kami tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Disampaikan, terima kasih.